Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali untuk kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was solihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussuhu la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khasul hadrati muallif hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono apa niyatukan niat sira wa qasdukalan sejo sira bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi lan ing dalam antarane Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Min talabil ilmi saking nubrih ilmu iku al hidayata amrih pitutuh. Duna mujarrad riwayati duduk muhung bisa cerita. Fabsyir mongko bungaon sapa sira. Fa innal malaikata krana temen setuhune pira-pira malaikat iku tabsutu beber sapa malaikah laka krana arai sira ajnihataha ing pira-pira suwiwine malaikat. Idza masyita ari kalane lumaku sapa sira wa hitanal bahri lan temen seduhune iwake segara iku tastaghfiru nyuwunaken ngapura apa hitanul hitanul bahar laka maring sira. Idza sa'aita ari kalane usaha sapa sira. Idza sa'aita ari kalane usaha sapa sira utawa ari kalane lumaku sapa sira. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa orang yang menuntut ilmu, pencari ilmu itu ketika niatannya itu adalah niatan yang salah. Niatnya itu tidak benar. Niatannya itu semata karena dia misalkan ingin kedudukan dunia, ingin mencari kehormatan di hadapan banyak orang, ingin menjadi lebih hebat dibandingkan dengan teman-temannya, ingin punya banyak pengikut, ingin punya banyak ini dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang seperti itu mereka semuanya adalah orang-orang yang tertipu. Guru mereka itu mereka sesungguhnya adalah menolong siswa yang seperti itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi nggak cuma santri netok, nggak cuma yang menuntut ilmu, guru nih ikut juga ikut-ikutan. Lah kok bisa demikian? Iya, kata Rasulullah SAW kemarin itu ibaratnya itu adalah gurunya itu menjual pedang, tetapi dia menjual pedang kepada siapa? Kepada begal qati'ut thariq, orang yang begal dalan, perampok. Padahal kata Rasul, man a'ana 'ala maksiatin walau bisyatri kalimah fa minhu. Siapa yang menolong seseorang untuk melakukan kemaksiatan meskipun itu hanya dengan separuh dari kata, separuh kalimat, separuh kata, bukan satu kata tidak, tetapi hanya satu atau separuh kata, itu orang tersebut sudah termasuk syarikan lahu fil maksiyah. Ya podo hai maksiatnya itu sama. Nah, lantas kalau seandainya niatan kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah semata kita itu ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan hanya sekedar kita ben pinter cerita, pinter debat, pinter ngomong dan lain sebagainya. Bukan hanya semata itu. Bukan untuk mencari kedudukan dunia, bukan untuk unggul-unggulan, lebih hebat daripada yang lain dan seterusnya. Tidak. Tetapi keinginan kita adalah untuk
mencari hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fabsyir, bergembiralah. Ya, ada kabar gembira untuk kalian yang niatnya memang seperti itu, tujuan untuk thalabul ilminya seperti itu. Apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para malaikat-malaikatnya untuk menaunginya dengan sayap-sayapnya. Kok gitu? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya itu kan sesuatu yang gaib. Malaikat itu sesuatu yang gaib. Jadi makhluknya Allah yang bersifat gaib, yang diciptakan dari cahaya. Kita nggak bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para anbiya, mursalin, itu mereka yang bisa melihat. Apakah ada orang khusus dalam artian mungkin wali-walinya Allah yang bisa melihat? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Kalau Allah memang berkeinginan, Allah itu berkehendak untuk memperlihatkan makhluk-makhluk gaibnya kepada mereka yang dipilih, boleh jadi mereka bisa melihatnya. Nah, kalau seandainya kita niatnya sudah benar seperti itu, maka Allah mengutus para malaikatnya menaungi orang-orang tersebut. Karena apa? Ridham bima yatlub. Dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Tidak hanya seperti itu, hitanul ma, ya, hitanul bahar, seluruh iwa ikan yang ada di dalam lautan itu semuanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu semata untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Walakin yang bagi tetap ini sayukjo laka ketu ini siro. Apa anta alama yen to ngawruhi sapa sira kublak kulli syai'in ing dalam sadurunge saben-saben suci. Ngawruhi annal hidayah ta ing temen setune hidayah utawa pituduh Gusti Allah. Allati hiya kang utawi hidayah iku samratul ilmi wa ilmu. Jadi hidayah itu, petunjuk itu merupakan buah dari ilmu, kata Imam Al-Ghazali. Sebelum kamu menuntut ilmu, sebelum engkau mencari proses perjalanan untuk mencari ilmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidayah atau petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan atau buah dari ilmu yang kita tuntut, kita cari. Lahai ku tetep keduwene hidayatun utai kawitan wa nihayatun lan pungkasan wa zahirun lan zahire wa batinun lan batin. Walau sulalan ora ono tumeka iku maujud ilan nihayati hamaring katoke hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha angin ing dalem sakwuse netepi kawitane hidayah. Walau sulalan ora ono weruh iku maujud ala batiniha ing ngatasi batine hidayah illa ba'da wuqufi angin ing dalem sakwuse ningali ala zahiriha ing ngatasi zahire hidayah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada awal, ada akhirnya. Jadi ada permulaan, ada akhirnya, ada puncaknya itu ada. Ada zahir, ada batin. Maka walau usula ila nihayatiha, tidak ada seorang yang akan mampu atau sampai pada puncak dari hidayah, pada akhir dari hidayah, kecuali dia memulai dari awal hidayah itu. Tidak ada seorang yang akan tahu batin dari hidayah kecuali orang tersebut juga melakukan atau melalui zahir daripada hidayah tersebut. Maka ini penting untuk kita ketahui. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah Allah, anu begini Allah dan seterusnya. Padahal zahirnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Ini kadang-kadang ada orang yang terjebak dengan permainan nafsu. Kadang ada orang yang terjebak dengan permainan nafsunya. Ini diingatkan oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini diingatkan oleh beliau. Nanti di kaul belakangnya itu akan sangat tampak sekali apa yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali di dalam keterangannya ini. Apa awal dari hidayah, kemudian puncak dari hidayah itu bagaimana.
Nanti ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat, ada fikih, yang namanya ada fikih, kemudian ada yang tasawuf dan seterusnya. Ketika kita berhenti di fikih, bagaimana kemudian hukumnya? Ketika kita hanya berhenti pada yang namanya tasawuf, bagaimana kemudian hukumnya? Dan seterusnya. Ya, nanti akan ada pembahasan itu. Terlalu dini ketika saya menyampaikan hal itu. Jadi orang tidak akan sampai pada puncak dari hidayah, nggak akan sampai pada tujuan akhir dari hidayah, nggak akan sampai pada yang namanya batin dari hidayah, kecuali ketika orang tersebut melewati awalnya, kecuali orang tersebut melewati zahir dari hidayah tersebut. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini. Kita lanjutkan. Wahalan iling-iling Wahalan hiling-ilingo ana utai ing sunik musyirun mungkang aweh isyarah alaika ing atas sira bi bidayatil hidayati kelawan kawitane pituduh itu ceriba drap penjajal sapa sira biya kelawan hidayah kelawan bidayatil hidayah biya kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing awak dhewe sira wa tamtahina lan nyoba sapa sira biya kelawan bidayatil hidayah qalbaka ing ati sira Fenso daftar mengkelawan nemu sopo siro kal baka ing ati siro ilaiha maring bidayatil hidayah nemu ma ilan ing condong wa nafsakalan ing ati siro utawa nafsu siro awak dhewe siro biya kelan bidayatil hidayah mutawiatan ing anut walahal maring bidayatul hidayah qabilatan ing nrimo faduna kamangka ngalapo sopo siro at-tatullu'a ing munggah ilan nihayati maring piro-piro pungkasan wa takhulhulalan manjing fi biharil ulumi ing dalem segarane piro-piro ilmu fi biharil ulumi ing dalam segarane piro-piro ilmu jika seandainya maka ingat kata Imam Al-Ghazali wa ana musyirun saya memberikan isyarat apa? Musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Saya memberikan isyarat kepadamu tentang awal permulaan dari hidayah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang membahas tentang awal permulaan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektifnya tentunya adalah perspektif Imam Al-Ghazali karena pengarangnya adalah beliau Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali sang hujjatul Islam. Yang kala itu sudah disepakati oleh para ulama di zamannya. Beliau adalah al-mujaddid fi dzalika zaman. Beliau adalah mujaddid di zamannya. Ya. Apa yang diingatkan oleh beliau? Ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Saya memberikan isyarat kepadamu tentang bidayatul hidayah ini. Supaya apa? Ketika kamu sudah tahu bidayatul hidayah, awal dari hidayah itu, lantas lakukan uji coba litujariba biha nafsaka, uji coba untuk dirimu sendiri, uji coba untuk hatimu, nafsumu. Maka ketika engkau menjumpai hatimu, menjumpai dirimu condong terhadap bidayatul hidayah itu, ketika kamu menjumpai hatimu mau untuk menerimanya, ketika kamu menjumpai hatimu taat kepada bidayatul hidayah ini, maka fatunaka at-tatulu'an li ilan nihaya. Misalnya, silahkan ambil. Ya, maka silahkan ambil karena engkau akan sampai pada an-nihaya. Kamu akan bisa sampai kepada nihaya itu ketika kamu mau menerima itu. Lek sampean gelem nompo nyanggone bidayatul hidayah ini, kamu silahkan lanjutkan proses kamu untuk menuju thalabul ilmi. Silahkan kamu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Golek ilmu yang tinggon sing sampean garap nih. Kenapa? Ketika kamu mau untuk mengambil ilmu itu, sampean gelem nompo bidayatul hidayah ini, itu artinya kamu akan sampai pada puncak dari hidayah itu. Ya, silahkan kamu masuk ke dalam fi biharil ulum, masuk ke dalam lautan ilmu pengetahuan. Tapi hati-hati kalau sebaliknya. Lek kak nompo biye. Wa in sotaftalan lamun nemu sapa sira kalbaka ing ati sira. Indamu wajhati kanalikane madhep sira iya ha ing bidayatul hidayah biha kelawan qalbak. Masufan ing ngendi-ngendi wa bil amal lan kelawan amal bi muqtadhaha kelawan patrapane
bidayatil hidayah mumatilan ing nyumayani. Fa'lam mangko ngarono sira anna nafsaka ing temen setuhuni nafsu sira, ya, ana nafsaka ing temen setuhuni nafsu sira utawa awak sira almailata kang condong apa nafsak ila talabil ilmi maring nuprih ilmu, hiyan nafsu yaiku nafsu al ammaratu kang akeh oleh perintah utawa oleh ngajak bisui kelawan perkara ala. Wa qatin tahadat lan teman-teman gumbrega apa nafsu mutiatan halih taat lisyaitoni maring setan allaina kang den laknati liyudliyaka krono arai nekaaken sapa setan ing sira bihabli khururihi kelawan tampar tipu dayane setan. Fayustidri juga mongko manjingaken sapa setan ing sira bimaki dadihi kelawan reka dayane setan ila ghamratil halaki maring bangete kerusakan. Wakosdu tae sejane setan iku ayu rawi kayento ngambahaken sapa setan alaika ing atase sira asyarra ing perkara kang Allah fi ma'radil khairi ing dalem dalane kealakan. Hatayul hikaka sahingga nemuaken sapa setan ing sira bil akhsarina kelawan wong kang padha lugi kabeh apane akmalan pira-pira ngamale. Alladzina rupane wong akeh dzalla kang sasar apa sa'yuhum usahane alladzina fil hayati dunya ing dalem panguripan dunya. Wahum halih utai alladzina dzalla sa'yuhum fil hayati dunya iku yuhsinuna padha nyono sapa alladzina dzalla sa'yuhum annahum ing temen setuhune alladzina iku yuhsinuna wong kang padha bagusi kabeh sun'an ing penggaweane. Wa inda dzalika lan ing dalem nengkene mengkono ing dalem nalikane mengkono-mengkono kostus syaiton yatlu macaaken alaika ing atase sira sapa syaiton setan macaaken fadlal ilmi ing kautamaning ilmu wa darajatil ilmi wa darajatal ilmi lan derajat wa darajatal ulama'i lan derajate pira-pira wong alim. Wa malan perkara warada kang tumeka apa mafihi ing dalem fadlal ilmi wa darajatal ulama min al akhbari saking nyatane saking biro-biro hadis wal athari lan biro-biro dawuh sahabat. Ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya, kalau seandainya kamu menemukan bahwa hatimu, nafsumu mau untuk menerima bidayatul hidayah itu setelah kamu mengujinya, setelah kamu mencobanya ternyata hatimu condong kemudian kamu menerima taat kepadanya, maka silahkan kamu berselancar dalam dunia ilmu pengetahuan. Silahkan sampean masuk ke biharil ilmi. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau akan sampai pada puncak dari hidayah. Kamu akan sampai pada puncak ilmu pengetahuan, yaitu meraih hidayahnya Allah. Kemudian kamu akan sampai di puncak dari hidayah itu, yaitu al-wusul ilallah. Tetapi sebaliknya ketika kamu menemukan hatimu, jiwamu, nafsumu, ternyata ketika telah kamu uji dengan bidayatul hidayah itu, nafsumu tidak mau untuk menerimanya, ya, nafsumu nggak mau untuk menerimanya, ngende ketika waktu ngamal. Apa ngende itu? Menunda-nunda amal perbuatan dari apa yang dikehendaki oleh bidayatul hidayah itu. Maka ketahuilah bahwa motivasimu untuk mencari ilmu, dorongan yang ada di dalam jiwamu untuk mencari ilmu pengetahuan itu sesungguhnya bukan dorongan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagus, yang kemudian untuk meraih dari hidayahnya Allah, tidak. Tetapi itu semuanya bersumber dari nafsu yang ada di dalam diri kita, nafsu yang al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang merintahkan kita untuk melakukan keburukan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran itu, beliau tidak membiarkan dirinya untuk menturuti keinginan nafsunya. Allah berfirman di dalam surat Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak pernah membiarkan nafsuku untuk terlepas sesuai dengan keinginannya sendiri, itu tidak. Kenapa?
Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya yang namanya nafsu itu senantiasa untuk mengajak kita melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu menjumpai hatimu, jiwamu tidak mau untuk menerima bidayatul hidayah itu, maka ketahuilah sesungguhnya yang bermain di dalam hatimu itu adalah nafsu yang ditunggangi oleh setan di dalamnya, mengikuti keinginan-keinginan dari setan yang ada di dalamnya. Ini penting. Waqatin tahalat muti'atan lisyaitan. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit untuk menuruti setan. Jadi orang thalabul ilmi ada dorongan mencari ilmu, tetapi dorongan mencari ilmunya itu karena menuruti setan itu ada. Gitu ya. Ini diingatkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya ini, kitab Bidayatul Hidayah. Maka kita harus senantiasa koreksi diri. Delok. Jangan-jangan kita kita ini ketika menuntut ilmu niatan kita tidak benar, hanya sebatas untuk mencari kehormatan, sebatas kita menuruti keinginan nafsu kita. Kepengen supaya ini kita itu menjadi orang besar yang nanti akan dihormati oleh banyak orang, banyak santri yang datang kepada kita. Mohon maaf, ini bukan untuk mengkritik seseorang yang ini tidak. Ini diingatkan oleh beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Karena ada orang yang terpedaya itu dari ahli ulama, itu juga ada. Orang yang terpedaya kelihatannya banyak orang yang menyanjung dia, kelihatannya banyak pengikutnya, tetapi mohon maaf, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya itu orang-orang ini adalah orang-orang yang terpedaya. Kenapa? Karena dia hanya sebatas berhenti di situ. Gitu ya, dia hanya berhenti di situ. Apa tujuan dari setan? Tujuannya adalah ayurawiha alaika asyarra fi ma'radil khair. Dia ingin, tujuannya adalah untuk membangkitkan sesuatu keburukan yang ada di dalam, ya, keburukan yang ada atau yang dibungkus dengan yang namanya kebaikan. Doh, hati-hati. Ini permainan setan itu ya begitu itu. Setan kita ini kelihatannya kita itu melakukan sesuatu yang baik, tetapi ketika niatannya itu buruk, itu boleh jadi ini ditumpangi oleh setan yang mengajak kita untuk melakukan keburukan, tapi menurut kita itu bagus. Menurut kita itu bagus. Kita ibadah, kita wiritan, kita itu ahli berjuang, kita itu ahli ini dan itu, dan ini kita seringkali ini berat ini ujian-ujian bagi orang-orang yang khas itu ya. Orang-orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Maka nih di dalam kitab itu ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa besok di yaumul qiyamah orang-orang alim itu dipanggil oleh Allah. Ya alim masuna'ta fi ma'alim. Wa alim, bos yang melakoni dengan ilmu yang kamu miliki. Apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang kamu miliki? Ya Rabbi kuntu aqumu fihi an al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, ilmu yang jenengan paring akan datang kula. Sebenarnya tentunya saya gunakan untuk ibadah, jungkung ibadah datang panjenengan rinten lan dalu. Setiap hari saya gunakan untuk ibadah kepada panjenengan. Siang hari saya melakukan ini itu dan seterusnya. Malam saya berjuang. Saya kesana kemari untuk mengajak umat kembali kepadamu. Tetapi apa kata Allah? Kadzabta bal arata yuqala fulanun alimun. Kamu bohong. Yang kamu lakukan hanyalah semata bahwa kamu menginginkan orang-orang menyebut dirimu aratta ayyuqal fulanun alimun. Kamu ingin supaya disebut sebagai orang yang alim, pengen disebut orang yang pintar, pengen disebut orang yang ini itu dan seterusnya. Nah, ini permainan setan yang sangat sulit untuk dipahami. Maka ini penting bagi kita semuanya untuk tahu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya oleh setan kamu diingatkan dengan keutamaan ilmu pengetahuan. Kamu diingatkan dengan hafalan-hafalan ayat-ayat atau mungkin hadis-hadis dari Rasulullah, athar-athar para sahabat yang di situ menjelaskan tentang keutamaan ilmu, derajatnya orang yang menuntut ilmu, posisi orang yang menuntut ilmu bahwa dia akan menjadi orang yang menjadi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia besok itu akan berada di surga bersama dengan Rasulullah dan seterusnya. Apakah itu salah? Iya, satu sisi itu benar.
Tetapi satu sisi barangkali ada sesuatu yang salah. Kita perhatikan apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Ghazali di dalam kitab ini lanjutannya. Wa yulhiya kalan nglalekaken sapa setan ing sira an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, saking dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada rupane man istada rupane dawuh man istada, man utawi sapane wong iku istada dadi tambah. Iku istada tambah apane ngilman ngilmune. Walam yastad ora tambah apane hudan pitutuhe. Lam yastad mengko ora tambah sapa man minallahi saking Gusti Allah illa bu'dan angin tambah adohe. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan saking dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyatun nasi utai luweh banget menungso apane azaban siksane yaumul kiamati ing dalem besok dina kiamat. Iku alimun wong kang alim lam yang fakhu kang ora paring manfaat ing man sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ngilmune man. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Allahumma inni a'udzubika engkol Allahumma inni a'udzubika Allahumma duh Gusti Allah ini teman satune ingsun iku a'udzu nyuwun kebahu reksa kula bika kelawan tuan min ilmin saking ilmu la yang fa'u kang ora manfaati apa ilmu wa qalbin lan ati la yakhsha kang ora khusyuk apa qalb wa amalin lan ngamal la yurfa kang ora den tampa apa ngamal wa tungain lan donga la yusma kang ora den mirengaken utawa ora den sembadani apa donga. Ini setan membuat kita lupa. Setan membuat orang-orang yang terpedaya seperti itu. Setan membuat orang-orang yang menuntut ilmu tetapi hatinya tidak condong kepada bidayatul hidayah itu. Dia hafal tentang hadis-hadis Rasulullah, athar-athar dari para sahabat yang di situ menceritakan tentang kedudukan orang yang menuntut ilmu, kedudukan orang yang punya ilmu pengetahuan, keutamaan ilmu dan lain sebagainya. Tetapi dia membuat kita lupa terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang semakin bertambah ilmunya, tambah alime, tambah pintere, nek perlu tambah riyadhoe, tetapi walam yazdad hudan, dia tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, maka ketahuilah orang yang seperti itu lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang seperti itu dia tidak akan semakin bertambah dekat dengan Allah, melainkan dia semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu tetapi hatinya terpedaya seperti itu juga, mereka dibuat lalai oleh setan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Orang yang paling berat nanti siksanya di yaumul qiyamah itu siapa? Adalah orang-orang alim tetapi mereka itu tidak dijadikan ilmunya bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tidak memberikan manfaat terhadap ilmunya? Boleh jadi satu, ketika dia menuntut ilmu niatnya itu tidak benar. Satu. Yang kedua, boleh jadi ketika dia menuntut ilmu, harta atau biaya yang dia gunakan untuk menuntut ilmu itu adalah dari sesuatu yang haram. Ketiga, boleh jadi ketika dia menuntut ilmu itu, dia tidak menjaga ketawadhuannya kepada ustadz atau guru yang mengajarnya. Ketiga, keempat, boleh jadi ketika dia menuntut ilmu, dia tidak menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting bagi para penuntut ilmu untuk diperhatikan. Rugi ketika kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi nyatanya ilmu yang kita dapatkan itu tidak bermanfaat bagi diri kita. Ilmu yang kita dapatkan ternyata tidak membuat kita semakin sadar kepada Allah, justru semakin membuat kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma.
Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an qalihi sallallahu alaihi wasallam lan saking dawuh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marartu rupane dawuh marartu liwatan sapa ingsun lailatan ing dalem suwiji wengi usriya kang den lakokaken bengi sapa ingsun sapa bi ingsun bi aqwamin lan pira-pira kaum tukra kang den guntingi apa syafahum pira-pira lambene aqwam bimaqari klan pira-pira gunting minarin saking geni neraka fakultu mongko matur sapa ingsun fakultu mongko matur sapa ingsun man antum engkol man antum man iku sapa antum utahe sira kabeh kalu mongko padha jawab sapa aqwam kunna nakmuru engkol kunna nakmuru kunna ana sapa kita iku nakmuru perintah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan wala nakti lan ora nekani sapa kita ing khair wa nanha lan nyegah sapa kita anis syarri saking menggawe Allah wa naktiyahu lan nekani sapa kita ing syarr. Faya kamu kau dia sopo siro ya miskin he wong kang ya miskin he wong kang orang duweni kepinteran wedya antu aina ing to manut sopo siro litazwira humaring paes-paese litazwira humaring paes-paese setan watadadalan watadalla lan nekaaken sopo setan ing si watadalla lan nekaaken sapa setan bihabli khurihi kelawan tampare pira-pira pangridune setan fawailun mongko utawi banget cilaka iku lil jahili tetep kedue wong kang bodho haitsu lam yata'allam ing dalem sekirane ora bibinau sapa jahil marotan ing dalem ambalan wahidatan kang siji wa wailun lan utawi bangete kerusakan iku lil alimi keduene wong kang alim haitsu lam ya'mal ing dalem sekirane ora ngamalaken sapa alim bima kelawan perkara alim maka ngerti sapa alim alfa marratin ing dalem 1000 ambalan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu juga melupakan kita dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni satu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai kemudian Mi'raj sampai ke langit sabtuju. Rasulullah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam seperti apa keadaannya kita tidak tahu. Min khairi kaifin wa intisari min khairin kaifin wan hisorin waftarat gitu ya dalam nazaman Aqidatul Awamnya. Jadi tidak perlu kita bertanya lagi seperti apa keadaannya. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Nah, dalam keadaan seperti itu kita dilupakan terhadap peristiwa itu yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah berjumpa, diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang menggunting mulutnya, ya, seseorang kaum yang digunting mulut digunting lisannya dengan menggunakan maqaridh min nar, dengan menggunakan gunting dari api neraka. Ketika Rasulullah menanyakan, siapakah kalian ini? Maka orang-orang tersebut menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, tetapi kami tidak melaksanakannya, kami justru menjauhinya. Kami mengajak orang untuk meninggalkan keburukan, tetapi kami justru melakukannya. Nah, orang-orang seperti itu akan masuk ke dalam neraka, digunting nanti lidahnya dengan menggunakan gunting dari api neraka. Maka kerusakan, hancur, celaka sekali bagi siapa? Mereka orang-orang yang bodoh karena mereka tidak mau untuk menuntut ilmu. Dan juga celaka bagi siapa? Orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, tetapi mereka tidak mau mengamalkan dan tidak mau untuk memanfaatkan ilmunya. Maka Syekh Sahal At-Tustari itu pernah mengatakan, an-nasu kulluhum halka, seluruh manusia itu semuanya akan rusak. Ilal alimun, kecuali orang-orang yang pintar. Wal alimuna kulluhum halka, orang-orang yang alim semuanya akan rusak. Kecuali illal amilun, kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka, orang yang mengamalkan ilmunya itu semuanya masih rusak nantinya. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khattarin alim, orang-orang yang ikhlas itu dalam keadaan yang masih dipertanyakan lagi, khattarin alim. Semoga kita diselamatkan oleh Allah sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, yang betul-betul ikhlas.
sehingga kemudian amal kita diterima oleh Allah, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.